Hello, welcome back in Kampung Bahasa TV. Today is a great day. Hari ini tuh hari Senin dan kebetulan lagi ngajar di Suspension Bridge. Jadinya sekalian ngonten aja dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang datang dari WhatsApp, kemudian DM Instagram, dan juga pertanyaan langsung sekilas tentang bahasa Inggris. Kita ngobrol-ngobrol santai, tapi memang ini hari Senin tuh memang di Suspension Bridge, jembatan gantung. Sekarang tuh sebutannya adalah Lembah Purba Suspension Bridge. Jadi kayak ada brand name baru, penambahan kata Lembah Purba, karena memang ada fasilitas baru di Suspension Bridge, yaitu di Lembah Purbanya. Dan hari ini aku mau ngobrol-ngobrol santai tentang pertanyaan-pertanyaan kali ya dari teman-teman terdekat, teman-teman yang memang jauh juga, murid-murid juga, orang tua murid, yang kita jawab aja langsung di sini di Kampung Bahasa TV. Sekalian konten aja kali ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, sebentar, cek dulu. Oke, pertanyaan adalah Mister katanya nih, kalau belajar bahasa itu mulainya dari mana sih? Nah, kalau belajar bahasa asing itu catatan pertamanya adalah pastiin jangan langsung belajar sama bule, jangan orang asing. Kenapa? Karena guru itu adalah yang akan menyampaikan ilmu, jadi nggak bisa langsung bule. Jadi mesti orang Indonesia terlebih dahulu. Jadi karena kita lahirnya bahasa ibunya pakai bahasa Indonesia, jadi kita jangan pakai guru bule. Jadi jangan bangga ketika Anda belajar bahasa Inggris misalkan sama orang Inggris langsung. Itu belum tentu masuk, karena seorang guru tuh mesti punya psychological touch dalam mengajar. Jadi kalau misalkan nggak punya psychological touch-nya, emang nggak akan kena tuh. Penting banget itu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian belajarnya dari mana? Aku coba mungkin mau mengilustrasikannya tentang pembuatan rumah. Kalau kita mau bikin rumah, pasti awalnya ada konsep, ada denah, ada gambar, lalu bikin fondasi. Nah, fondasinya dulu dibangun, baru yang lain-lain. Nah, fondasi dalam bahasa Inggris itu di tata bahasa, di grammar. Jadi kalau misalkan membangun rumah tiba-tiba bikin dinding atau bikin atap, kayaknya nggak masuk akal dan akan mudah roboh pastinya. Jadi sebentar, ada banyak pengunjung lewat. Jadi memang ada beberapa pengunjung lewat. Jadi memang pembuatan fondasi itu penting banget. Nah, fondasi itu ada di tata bahasa atau grammar. Nah, cuman memang yang menyedihkan adalah selama ini grammar atau tata bahasa Inggris itu adalah hal yang paling membosankan, materi yang paling ngebetein gitu loh. Kayak mesti belajar tenses, past tense, itu tuh sebenarnya nyebelin deh pokoknya materi-materi kayak gitu. Tapi di Kampung Bahasa metodenya beda ya. Dengan neurolinguistic symbol itu bikin grammar tuh jadi mudah banget gitu. Tapi tetap mesti dari tata bahasa, karena tata bahasa itu understanding, jadi pemahamannya dulu. Jadi kalau understanding dulu baru bisa speaking gitu loh maksudnya. Kalau speaking doang langsung nggak tanpa understanding, itu kayak ngapal. Kalau ngapal tuh ya persis kayak artis aja. Artis kan sebelum syuting dia pasti baca skrip, dia hafalin dulu. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada challenge, nggak ada proses pembelajarannya, cuman memori, cuman menghafal. Nah, itulah yang bikin bahasa Inggris cepat lupa kalau misalkan nggak ada teman yang ngajak ngomong. Nah, itu tips yang pertama untuk menjawab pertanyaan belajar bahasa Inggris itu mulai dari mana sih? Nah, grammar itu menjadi ukuran pertama seseorang disebut master. Jadi kalau ada orang yang jago ngomong bahasa Inggris, itu mesti dicek dulu pemahaman grammarnya sampai mana. Kalau misalkan lancar bicara tapi pemahaman grammarnya masih belum sampai advance, belum sampai master, ya sebetulnya kelas bahasa Inggrisnya belum sampai ke situ gitu. Jadi grammar adalah ukuran yang membuat bahasa Inggris seseorang bisa dibilang pemula, atau dia sudah naik di atas pemula, atau dia sangat jago, advance atau master. Itu untuk video yang tentang belajar bahasa Inggris tuh mulainya dari mana. Aku akan kemari. Sekarang I'm thinking about you.